Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dia Ruspatiningrum dengan NIM G2B219050. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume jurnal yang berjudul Penerapan Sistem Mutu Safe Quality Food Lesson Learned di Industri Pangan PT XYZ. Tujuan penelitian ini untuk mengukur pemenuhan implementasi 9 klausal pada modul 2 Safe Quality Food dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan implementasi Safe Quality Food di PT XYZ. Metode penelitian dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, kajian implementasi Safe Quality Food modul 2. Yang kedua, analisis kesenjangan menggunakan GAP analisis dan kuantitatif. Yang ketiga, tindakan perbaikan dan evaluasi tindakan perbaikan. Bahan acuan yang digunakan adalah General Guidance Safe Quality Food 7.2 Modul 2, yaitu meliputi sistem elemen laporan audit internal PT XYZ serta dokumen HACCP PT XYZ. PT XYZ merupakan perusahaan populer di Indonesia yang memproduksi makanan ringan dan cookies sebagai produk utamanya. PT XYZ berhasil mendistribusikan produknya hingga seluruh Indonesia dan berbagai negara di dunia. Sebagai upaya dalam mempertahankan kualitas produknya, diperlukan penyesuaian terhadap kebutuhan dinamis. Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan di industri pangan sangat penting untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan konsumen. Mutu dianggap sebagai derajat penerimaan konsumen. Berbagai standar nasional dan internasional terkait mutu dan keamanan pangan terus berkembang. Salah satunya yaitu Global Food Safety Initiative, yaitu Safe Quality Food SQF tahun 2013. Salah satu bentuk komitmen dalam menjamin mutu dan keamanan pangan, PT XYZ telah mengimplementasikan dan melakukan sertifikasi beberapa sistem mutu dan keamanan pangan, yaitu meliputi HACCP, Sistem Jaminan Halal, ISO 9001, dan SQF Level 3. Safe Quality Food itu sendiri merupakan sistem yang menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan dari National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Food America dan prinsip serta pedoman HACCP yang dibuat oleh Codex Alimentarius Commission. Sertifikasi sistem Safe Quality Food terdiri dari 3 level. Level pertama meliputi persyaratan fundamental bagi keamanan pangan yang berisikan Prerequisite Programmers atau PRP dasar untuk keamanan pangan. Level kedua mensyaratkan sertifikasi rencana HACCP meliputi PRP pada level 1 ditambah dengan pengendalian CCP atau Critical Control Point pada rencana HACCP. Lalu level ketiga meliputi persyaratan lengkap sistem manajemen keamanan pangan dan mutu pangan. Level ketiga ini dapat dikatakan pemenuhan persyaratan level 1 dan level 2. Kajian implementasi Safe Quality Food Modul 2 merupakan evaluasi yang diambil dari dokumen sistem yang dibuat, observasi lapangan secara periodik, pengecekan rekod, serta wawancara kepada para pegawai yang terlibat. Terdapat 9 klausal yang terdapat di sistem elemen Safe Quality Food. Dari setiap klausal mempunyai sub-sub klausal. Sub-sub klausal inilah yang akan dinilai menggunakan GAP analisis yang berjumlah 119. GAP analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana PT XYZ dalam memenuhi Safe Quality Food dengan membandingkan pemenuhan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan di perusahaan dengan persyaratan standar sistem modul 2 Safe Quality Food 7.2. Berikut merupakan scoring penilaian. Diberikan skor 0 jika perusahaan tidak memahami apa yang disyaratkan, diberikan skor 1 jika perusahaan tidak melakukan persyaratan tersebut, skor 2 diberikan jika perusahaan memahami persyaratan tersebut tapi tidak melakukannya, diberikan skor 3 apabila perusahaan melakukan persyaratan terkadang saja, diberikan skor 4 jika perusahaan melakukan persyaratan tapi belum sempurna, dan diberikan skor 5 jika perusahaan melakukan persyaratan dengan baik. Lalu adapun presentasi pemenuhan per klausal terbagi menjadi 3. Yang pertama 75-100 perusahaan telah memenuhi persyaratan klausal Safe Quality Food. Untuk 50-74% perusahaan masih harus memperbaiki pemenuhan persyaratan Safe Quality Food, dan 1-49 sistem perusahaan sangat butuh perbaikan karena berbeda jauh dari persyaratan klausal Safe Quality Food.
Scoring ini dilakukan untuk upaya tindakan perbaikan yang dapat berupa rekomendasi pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan di perusahaan. Tindakan perbaikan dievaluasi efektivitasnya dengan melakukan pengukuran terhadap parameter tertentu pada klausul yang terkait, seperti audit internal, distribusi dokumen, implementasi HACCP, dan pengukuran hasil pelatihan. Berikut merupakan hasil kajian pemenuhan persyaratan modul 2 Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan Safe Quality Food 7.2 di PT XYZ dengan menggunakan GAP Analysis Tools. Checklist penilaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan dalam klausul telah terpenuhi. PT XYZ memperoleh hasil presentasi pemenuhan 100% untuk 6 dari 9 klausul. Terdapat 3 klausul yang memiliki presentasi di bawah 100%. Yang pertama, 2.2 mengenai dokumentasi control and record yang mencapai 93% saja. Adapun 2.4 mengenai attaining food safety yang hanya mencapai 99% dan 2.9 yaitu mengenai training yang pemenuhan presentasinya hanya mencapai 94%. Serangkaian tindakan perbaikan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut, untuk mencegah adanya penyimpangan pelaksanaan sistem, serta untuk meningkatkan efektivitas proses pengendalian melalui penguatan implementasi sistem di lapangan. Adapun kesenjangan yang ditemukan, kesenjangan klausul 2.2 adalah pada pendistribusian dokumen dan penataan dokumen dalam file penyimpanan. Untuk kesenjangan klausul 2.4 tentang attaining food safety dan food quality adalah penyusunan tabel HACCP pada produksi packing 6 belum diperbarui beberapa bagian, dan klausul 2.9 tentang training karena belum semua pelatihan menggunakan metode untuk mengevaluasi pemahaman karyawan terkait pelatihan yang diberikan. Adapun tindakan perbaikan yang akan dilakukan untuk klausul 2.2 yaitu dengan pembuatan SOP distribusi dokumen dan penanganan dokumen yang hilang, dan penyesuaian persebaran dokumen dengan daftar isi di lini produksi. Untuk klausul 2.4 yaitu pembuatan dokumen HACCP pada lini produksi terkait dan pembuatan usulan matriks signifikansi bahaya yang disesuaikan dengan aturan kodeks. Untuk klausul 2.9 yaitu pemberian tes singkat untuk menguji pemahaman karyawan terkait training yang telah diberikan. Disarankan untuk memberikan pre-test dan post-test pada karyawan sebagai tolak ukur evaluasi. Simpulan, menurut hasil kajian pemenuhan manajemen mutu dan keamanan pangan Safe Quality Food 7.2 dengan menggunakan GAP Analysis Tools, PT XYZ memperoleh hasil presentasi 100% untuk 6 dari 9 klausul. Hasil ini menunjukkan bahwa persyaratan dalam klausul terpenuhi. PT XYZ telah menerapkan persyaratan klausul modul 2 Safe Quality Food 7.2 dengan sangat baik dan layak mendapatkan sertifikasi. Demikian video ini saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.